Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid. Pertemuan 16 ini kita membahas halaman 24, paragraf yang tengah saja itu. Lidzalika saja nih sampai ini. Selanjutnya minggu depan insya Allah kalau panjang umur ya. Temanya tentang Islam dan peradaban, ya, peradaban dan Islam. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'allif hadal kitab bahwa Dr. Hasan Hanafi, juga untuk mu'allif Kutubil Lati Ta'alamna, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan muassis Nahdlatul Ulama. Juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'allif Kutub Lati Ta'alamna. Semoga kita semua senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala fi hadil hayat wa ba'dal mamat. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Lidzalika, oleh karena itu, tahasyaina, kami menghindari isti'mala lafdin islamiyatin, penggunaan istilah Islam, kawasfin lil hadharati, sebagai atribut bagi peradaban. Pekan lalu kita membahas tentang Hanafi menghindari istilah agama. Yang dipakai adalah tradisi, ya. Kemudian dia katakan tradisi itu peradaban. Nah, di sini diperkuat lagi. Dia hanya membahas tentang peradaban dan mengantisipasi penggunaan istilah Islam. Jadi yang dikaji oleh Hanafi ini, At-Turas ini adalah turos tradisi yang tidak identik dengan Islam, berarti ya. Peradaban tidak identik dengan Islam. Li'annahu, kenapa? Karena istilah Islam lafdun diniyun, istilah keagamaan. Kemarin kan udah ya ngantisipasi nih. Kenapa? Kemarin sudah disebut juga. Kalau pakai istilah agama nanti ngeritik agama repot, ya. Bisa dikafirkan, bisa dibunuh, bisa macam-macam lah. Ya, saya mengantisipasi, menghindari dan juga menghindari penggunaan istilah Islam untuk menyebut peradaban. Kenapa? Karena Islam adalah istilah keagamaan. Wal qadiyatu hadoriyatun bil asolah. Perkaranya pada dasarnya adalah perkara peradaban. Tafridu uslubal ilmiah, ya, yang mengharuskan penggunaan gaya atau model bahasa ilmiah. Alladzi yumkinu at-ta'amulu bihi, ya, yang mungkin untuk berinteraksi dengannya, ma'adidin minal bahithin, bersama banyak para pengkaji. Kalau istilahnya adalah istilah Islam dan istilah Islam adalah istilah keagamaan, maka yang mengkaji akan terbatas. Orang lain kadang nggak berani ngomongin, wah ini udah ngomongin agama nih, takut, kan itu kan.
Takut dianggapnya kayak di Indonesia apa pelecehan, penistaan agama. Nah, kan ngeri kan. Sama di Mesir juga sama, khawatirnya nanti dianggap penistaan agama. Padahal yang dikaji adalah sesuatu yang peradaban itu, kalau ngomongin peradaban ya semua orang bisa mengkaji. Peradaban Jawa misalkan ada ya, bukunya itu peradaban Jawa, peradaban Madura. Peradaban apa bukan Mas? Peradaban dong. Udah jajah sampai Saudi, masa nggak peradaban kan? Kurang beradab apa itu? Yang dijajah bukan lagi Jakarta ya Mas ya, Saudi. Ka'bah diakuisisi ya Mas. Iya. Nah, karena sebagai peradaban itu nanti isinya kan banyak ya. Kayak kebudayaan, peradaban itu dia sinonim dengan kebudayaan atau lebih tinggi dari peradaban. Itu kan isinya banyak. Taruhlah kalau misalnya peradaban itu lebih tinggi daripada kebudayaan. Di dalam kebudayaan sendiri itu ada seni, ya. Ada apa lagi? Seni, ada ekonomi, apalagi ilmu pengetahuan, interaksi, ada 6 lah, ada 6. Saya lupa lengkapnya. Tapi ada unsur-unsur kesenian juga masuk. Peradaban itu jadi lebih cair lah. Nah, tadi mengkaji tradisi sebagai peradaban, di mana peradaban itu suatu objek kajian yang punya banyak dimensi, sehingga mungkin untuk dikaji oleh siapapun yang punya concern ya. Misalnya begini, tadi ngomongin tambang, jangan ngomongin tambang lah, serem ya. Kita ngomongin pakaian saja lah ya. Kan ada istilahnya apa? Pakaian muslim apa ya gitu ya. Pakaian syar'i gitu kan. Sejauh itu dilihat sebagai ekspresi dari budaya, semua orang bisa ngaji. Ekonom mungkin mengkajinya nggak? Mungkin, ya kan? Ekonom bisa mengkajinya. Budayawan boleh. Desainer mungkin, ya. Pakar gaya boleh juga. Itu artinya bisa orang semua. Sama. Tradisi kalau dilihat sebagai peradaban atau kebudayaan, maka sudut pandang yang mengkajinya jadi banyak. Orang yang mengkajinya banyak. Dan tidak ada urusan dengan pengkafiran. Tidak ada urusan dengan penistaan agama. Itu yang diharapkan itu. Wa fi halatil iltiraril quswa, di dalam kondisi yang sangat mendesak, yang mau tidak mau harus menggunakan istilah Islam, maksudnya ya. Fa inna amthala hadhil alfadil ad-diniyah, ya. Sungguhnya semisal istilah-istilah keagamaan ini, contohnya Islam ya, la tadullu ala ayyi maknan diniyin, tidak mengacu pada makna keagamaan. Kalaupun kita menggunakan istilah tradisi Islam, maka dikatakanlah Hanafi di sini yang ditandai, yang dituju itu bukanlah fenomena keagamaan. Bal ta'ni wasfan hadoriyan sorfan, melainkan atribut peradaban saja. Al-hadaratul lati nasya'at haulal Islam, yaitu peradaban yang muncul di sekitar Islam. Bi'atibarihi mu'tin tarikhian, ya. Dengan menganggap Islam sebagai pemberi atau kontributor, pemberi kontribusi pada sejarah. Walaisa bi'atibarihi dinan, tidak Islam sebagai agama. Kadangkala
istilah peradaban Islam juga dipakai. Ada ya, misalnya prodi saya itu SPI, Sejarah Peradaban Islam. Oke, tapi ini yang dimaksud bukan Islam sebagai agama, hanya sebagai sesuatu yang punya kontribusi pada peradaban. Ini mu'tin atau mu'to ya, bisa dua-dua ini. Sesuatu yang memberi sesuatu pada sejarah atau sesuatu yang diberi oleh sejarah. Itu loh, muntij atau muntaj, sakofi ya. Bisa dua-duanya tuh. Jadi Islam sebagai sesuatu yang mendapatkan limpahan dari sejarah atau memberi ajaran atau nilai-nilai atau kebudayaan pada sejarah. Dua hal itu. Bukan sebagai agama. Jadi Islam kan ya memang dua hal itu ya. Di satu sisi dia produk budaya. Di sisi lain dia adalah pemproduk budaya. Dia adalah hasil dari budaya, dia juga menghasilkan budaya. Nah, gitu. Tapi Hanafi utamanya yang dikaji yang keduanya. Tidak mengkaji tentang Islam yang diberi sesuatu oleh Arab, itu nggak dikaji. Kurang memperhatikan itu. Hanafi tidak mempelajari, nanti akan dibahas di sini. Tidak membahas asal-usul Islam, tapi apa yang dihasilkan oleh Islam. Nah, itu tradisi Islam. Muncul banyak ilmu contohnya. Ada ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu filsafat, kemudian tasawuf, fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, sirah, tafsir, dan seterusnya. Itu adalah produk kebudayaan Islam. Nah, yang dikaji adalah itu. Apakah ini sesuatu yang dini? Menurut Hanafi enggak. Ya. Ini sesuatu yang hadori, sesuatu yang berperadaban. Karena apa? Karena kalau agama itu kan cenderungnya transenden ya. Suci, kudus, nggak boleh diotak-atik, ada unsur kayak gitu. Sementara kita sebut satu sajalah ilmu yang dekat dengan kita, dengan teman-teman. Ilmu fikih saja. Apakah itu sesakral Islam itu sendiri? Kalau sesakral Islam itu sendiri nggak ada perdebatan sama sekali, Mas. Nyatanya kan nggak. Fikih kan selalu sampai detik ini masih bisa kita kaji kan. Artinya ini sesuatu yang selalu bisa berkembang. Ini sesuatu yang bisa melahirkan sesuatu yang lain. Nah, itu hasil dari Islam. Di Islam itu dasarnya Islam adalah dia menghasilkan berbagai produk. Nah, produk-produk Islam inilah yang dikaji oleh Hanafi ya. Sebagai pemberi pada sejarah. Wala ya'ni kaunihi mu'tiyan tarakhiyan ya. Ingka wala yakni mu'tiyan ya. Mu'tiyan tarakhiyan ingkaron lil wahyi. Dengan menyatakan bahwa Islam itu di sini hanya dilihat sebagai pemberi sejarah, maknanya bukan berarti pengingkaran pada wahyu. Tadi saya bilang kan Islam di satu sisi produk dari budaya, tapi juga memproduksi budaya. Ya, Islam disebut sebagai ini. Kalau yang Islam adalah produk budaya, contohnya ya Nasr Hamid Abu Zaid kan bahas itu ya. Al-Quran itu dipercaya sebagai wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Nubuwah itu naba kemudian ada tanabu ya. Tanabu itu apa? Tanabu itu kan prediksi ya,
di Arab sebelum Nabi Muhammad itu tanabu itu udah menjadi sesuatu yang common ya. Ada orang yang bisa meramal. Tanabu itu meramal, tahu yang jamangan jauh. Nah itu tadi. Oke, tanabunya orang-orang sebelum Nabi Muhammad ya bisa dipercaya atau tidak ya kan. Ini perkara yang lain, bahwa kemudian Nabi Muhammad menyatakan, oh ini nubuah saya, ini adalah dari Allah dan wala yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha, ya kan? Nah, itu hal yang perkara yang lain. Tapi bahwa Nabi Muhammad menyatakan dirinya mendapatkan wahyu itu bisa diterima oleh masyarakatnya karena masyarakatnya juga punya latar belakang kebudayaan yang membenarkan hal itu. Itu disebut sebagai bahwa Islam itu diberi oleh sejarah. Tapi juga tadi sudah saya bilang bahwa Islam itu memberi sesuatu pada sejarah. Saya sudah bahas tadi. Nah, apakah dengan mengatakan hal itu berarti mengingkari wahyu? Enggak juga. Ini menurut Hanafi enggak. Ini bukan pengingkaran pada wahyu. Ini cuman ingin mengatakan bahwa Islam itu hadir tidak di ruang hampa, tapi meruang dan mewaktu. Islam itu kenapa ada istilah misalnya tajri min tahtihal anhar, ya kan? Hurun in, ya kan? Hurun ena ya. Bidadari kan diistilahkan di Al-Quran hurun in kan. Hur itu apa? Bebas atau perawan ya, tapi utamanya bebas. Ain, mata. Karena standar cantiknya orang Arab itu matanya belok mas. Iya. Bukan itunya besar mas, enggak. Karena itu udah besar semua. Jadi mata belok itu standar cantiknya orang Arab. Nah, kemudian standar nyamannya orang Arab adalah punya air, ya kan? Maka kemudian sorga dinyatakan kenikmatannya adalah tajri min tahtihal anhar, ada air, ada buah-buahan, gitu kan? Ya karena tadi itu bukti bahwa Al-Quran itu ya hadir di ruang dan waktu tertentu. Yukhotibu waqi'ihi ya. Dia berdialog dengan realitasnya. Nah, itu tadi. Apakah dengan demikian mengingkari kewahyuan? Enggak. Kenyataannya kan kayak gitu ya. Coba misalnya gini. Ada surat Al-Fil. Ya kan? Ada apa lagi? Surat Tabat. Coba kurang historis apa coba? Tabat yada abilah habi watab. Nah, itu kan tentang pamannya sendiri kan. Nabi Muhammad lagi sebel sama temannya dapat wahyu kan. Kalau kita pakai bahasa awamnya kan gitu kan. Ini Nabi Muhammad lagi sebel, pamannya nyebelin, kemudian muncul wahyu gitu kan. Ini kan benar-benar produk budaya banget. Al-Fil tadi kan. Al-Fil apalagi yang jelas bahwa itu produk budaya li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was-shaif, itu Quraisy, ada kata-kata Quraisy di situ. Jadi benar-benar enggak ngomong li'ila fi Maduri, ya kan? Ila fihim rihlata Jakarta wa Sumenep, enggak ada. Ya kan enggak ada itu. Tadi kalau misalnya Nabi Muhammad tuh di Madura, mungkin itu li'ila fi Maduriin, gitu kan? Ila fihim rihlata apa itu? Jalannya setiap hari apa, Mas? Baliknya kalau Idul Adha ya mas ya, ila fihim rihlata Idul Adha. Ya nggak tahu lah, bikin sendiri lah itu. Itu tadi artinya ada faktor kesejarahan. Apakah dengan demikian menentang kewahyuan Al-Quran? Enggak, sama sekali enggak. Fal Islamu huna, Islam di sini waqi'atun hadoriyatun. Realitas peradaban hadatsat fit tarikh yang muncul di sejarah. Ya, tadi Islam itu menyejarah. Yang diteliti adalah, yang dibahas di sini adalah Islam yang menyejarah, bukan Islam yang sangat suci yang kita yakini.
Wa yahummuna manasya'a minhu. Nanti yang paling kami perhatikan adalah manasya'a minhu, sesuatu yang muncul dari Islam, kahadorotin, sebagai peradaban. Walaisa masdarohu, ya, kami tidak begitu memperhatikan atau tidak begitu fokus pada sumber Islam itu apa, ya. Min aina ata, dari mana dia hadir. Jadi di sini di buku ini Hasan Hanafi mengkaji produk Islam, bukan apa namanya, sebelum produk itu apa, bahan mentahnya. Yang dikaji adalah akibat dari Islam, bukan sebabnya. Karena ada ya, dewasa ini masih adalah orang yang mengotak-atik soal Al-Quran, ya. Nah, ya, Al-Quran ini benar-benar wahyu ilahi atau enggak? Hanafi nggak suka bahas kayak gitu. Misalnya, ini apakah Al-Quran yang kita baca ini murni zaman Nabi atau dicetak sejak Utsman? Ya kan, kan? Ada wacana gitu kan? Ini Utsman nih, ada yang dibuang-buang nih. Ada yang mengatakan orientalis biasanya, ataupun orang yang sepikiran dengan kaum orientalis, Muslim tapi orientalis, kan banyak yang ngaji itu. Ada yang mengatakan bahwa Muawwidhatain itu bukan Al-Quran, ada kan? Ada itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu bukan Al-Quran. Ada yang mengatakan gitu, ini bukan, dan seterusnya. Hanafi nggak bahas itu. Ini wahyu atau bukan, ini otentik, enggak. Yang dibahas adalah manasya'a minhu, apa yang muncul dari Islam. Ya, saya zaman masih di Paramadina itu pernah ngajar ini, Mas. Atau zaman Mas Dayat saya ngajar atau enggak? Ulumul hadis yang ngajar saya gua, Mas. Di kelas Mas Dayat atau kelasnya siapa ya? Saya pernah ngajar. Kenapa kita yang sebenarnya belajar filsafat kok belajar hadis? Pertemuan pertama saya kayak gitu, Mas, nanya. Apa pentingnya hadis bagi filsuf gitu? Pertanyaannya emang ya orang filsafat kan agak iseng-iseng pertanyaannya. Itu kelas diskusi itu. Tapi kemudian saya kasih garis bawah ya, bahwa intinya adalah kita mengkaji hadis padahal kita fokus utama filsafat, karena di dalam hadis itu banyak kata-kata yang mutiara, banyak wisdom. Nah, itu penting. Ya. Filsuf itu kan wisdom lover kan, pecinta kebijaksanaan. Nah, di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata mutiara, banyak apa namanya pelajaran untuk hidup. Nah, kita sebagai filsuf ya belajar itu. Sama Hanafi juga sama. Nggak penting untuk bahas soal itu rosemnya seperti apa, ya kan? Zaman Nabi nggak ada titik aja nggak ada, apalagi harokat. Itu kan ada yang ini bacanya bener nggak? Tempo hari waktu saya ke Jerman, di sana itu ada satu lembaga penelitian tentang Al-Quran, Mas. Itu mengkaji tentang ini kan zaman dulu nggak ada titik, apalagi harokat Al-Quran. Itu kami saya diperlihatkan Al-Quran yang tanpa titik, Mas. Kemudian misalnya gini, apakah benar nih Al-Quran kan ada ayat tentang faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum, ya kan? Ini ada hafid Quran di sini. Faktulu anfusakum. Masa Al-Quran nyuruh orang, "Weh Yahudi, bunuh diri lo," gitu. Itu kemudian ini ada bacaan lain. Titiknya diubah, itu bacaannya lain. Kunu kirodatan khosyiin. Kirodatan itu jadilah kalian monyet yang apa? Khosyiin apa? Yang buruk, ya kan? Masa kemudian sekasar itu Al-Quran. Nah, kirodatan itu kalau titiknya berubah, Mas, bacaannya berubah. Nah, itu disitu, oh iya. Oh. Nah, orang orientalis bahas sampai kayak gitu, Mas. Sementara Mas Balia kan tinggal ngafal kan. Nah, itu ya kan. Jadi sebenarnya gini, lapisan kajian Al-Quran tuh berlapis-lapis loh. Ada yang
belajar Al-Quran tarafnya tajwid, ya kan? Nah, alhamdulillah kurang lah 2 rakaat, nah, ada yang kayak gitu kan. Kemudian nanti kiroat, lebih ini lagi kan kiroat kan, misalnya wadduha, wadduhe, nah gitu kan. Ada banyak tuh kiroatnya banyak. Nanti kemudian sampai ke itu mas, ke taraf yang rosem tadi kan. Ini titiknya gimana, harokatnya bisa berubah-ubah itu, sampai segitulah. Nah, Hanafi dalam hal ini nggak begitu ini, nggak mau merhatiin itu. Maksudnya, udahlah. Yang penting apa? Kita belajar Al-Quran ya tadi seperti Mas Balya gitu. Wis, iki Al-Quran tuh bisa jadi hudan lil muttaqin. Nah gitu. Kembali nih, kita kembali ke Islam kan. Itu. Tapi di sini saya sepakat dengan Hanafi bahwa kita mempelajari Al-Quran nggak usah ngotak-ngatik hal kayak gitu, karena cuman bikin kita berantem doang, ya kan? Berantem dengan umat Islam sendiri, ya kan? Dan belum tentu ada gunanya. Yang penting apa? Ini nih ayat Al-Quran ini, hadis ini berguna buat hidup kita nggak? Itu yang paling penting. Tema saya itu. Kita ngomong misalnya apa? Ayat yang saya suka itu misalnya prinsip hidup saya itu alam nasroh tuh, alam nasroh laka sodrok. Ayat yang ini faida faroghta fangsop wa ila rabbika farghab, itu bagi saya pegangan hidup tuh. Jadi kalau kita mau usaha itu harus farogh sampai tuntas, baru terakhirnya wa ila rabbika farghab. Itu ada upaya maksimal, baru kemudian pasrah. Itu jadi hal-hal yang kayak gitu. Ini Al-Quran nggak usah dibahas, bacanya salah. Ini bukan ayat Quran, itu nggak penting itu. Tapi bahwa ini ayat ini itu bisa menjadi pegangan hidup bagi saya. Jadi Hanafi lebih ke situ dia. Dan lebih daripada itu, mana sya'aminhu, apa yang dihasilkan dari Islam itu sendiri. Muncul beragam ilmu ya. Apa misalnya ya ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih itu kan dahsyat sekali ya. Tafsir juga keren ya. Tafsir ada takwil, dan itu kemana-mana itu. Sebenarnya apa bedanya tafsir dan takwil itu aja perbedaannya panjang itu. Jadi sebelum orang ngomongin hermeneutika di barat ya, oke lah hermeneutika udah ada, tapi kita udah sangat canggih loh ngomongin tentang tafsir. Ngomongin apa lagi? Kritik teks ya, kritik teks agama. Itu kita sudah pelajari itu di ulumul hadis, hadis ya. Ulumul hadis itu tuh kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristiani untuk mengkaji otentitas Bible. Nah, kita sudah melakukan itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang diperhatikan oleh Hanafi. Laisa masdaruhu bal mana sya'aminhu. Tahummuna hadorotahu ba'da huduthihi bil fa'li. Yang menggelisahkan kami, yang menjadi perhatian kami adalah peradaban Islam setelah dia muncul secara aktual. Nah, itu tadi. Jadinya apa? Prok jadinya apa? Itu kan? Itu yang penting. Iya. Kok bisa secanggih itu? Ya kan? Ilmu tajwid itu keren kan? Itu baru satu ilmu aja udah keren tuh. Qiraat dahsyat lagi. Qiraat itu ada berapa? Sab'ah ya? Atau tis'ah? Sab'ah kan? Ada sab'ah. Dan itu wah, saya ada kawan dulu di Mesir itu, dia bukan cuma hafid mas, tapi menguasai qiraah sab'ah. Keren lah. Nggak tahu sekarang masih hidup nggak itu. Kalau masih hidup keren banget pasti. Iya, keren. Iya, dia bisa main-mainin, baca Al-Quran bisa main-mainin kan. Ada yang wadduhe, nggak tahu lagi selain itu apa. Saya tahunya wadduhe doang. Keren kali. Dan selebihnya juga misalnya ilmu ilmu kalam itu mayahumuna ma hadatsa minhu bil fi'li ya. Tajdidut turas. Kembali ke proyeknya Hasan Hanafi.
pembaruan tradisi la yabhatsu anin nasy'ah. Tidak membahas tentang kemunculan, awal mula atau sumber ya. Bal anit tatawur, melainkan tentang perkembangannya. Bagaimana tradisi itu berkembang dari masa ke masa. Dari perkembangan itu akhirnya kita punya banyak wacana, gitu kan? Kalau nasy'ah ya terbatas. Oke lah, kita akan bahas tentang, kayak saya pribadi ya, di filsafat tuh saya nggak suka bahas tentang nasy'ah, Mas. Contohnya nasy'ah itu apa? Membahas tentang sebelum alam semesta ini ada apa? Nggak penting bagi saya. Misalnya orang fisikan bahas apa? Big Bang. Saya nggak begitu menarik bagi saya. Alam ini kodim atau hadis, jadi kan? Itu bagi saya nggak menarik. Nggak menarik. Udah. Lebih baik yang kita bahas apa? At-tatawur, perkembangannya. Nih, alam udah ada nih. Nggak usah dibahas nanti kiamat atau apa, itu udahlah. Tapi ini perkembangannya kemana nih? Kita atur saja perkembangan. Sama juga, tradisi itu yang paling penting menurut Hanafi adalah diperhatikan tentang perkembangannya itu. Ini bisa nggak tradisi ini dikembangkan lebih lanjut? Yang sudah ada ini bisa diapakan ini? Ya, kalaupun mau kita acu, yang kita acu yang mana? Kalaupun ini tidak selatnya diacu, kita apakan? Misalnya gitu. Mau dikritik, ya monggo. Atau mau dikembangkan, silahkan. Misalnya itu. Mau dipilih, silahkan gitu. Jadi ma waqa'a minhu wa tatawwara minhu, sesuatu yang muncul dari Islam dan juga berkembang darinya. Nah, itu yang paling penting. Wal mujaddiduhuna, pembaru di sini ka'alimil hadis tadi ya. Seperti pakar ilmu hadis. Muhimmatuhu, tugasnya al-bahthu an sihhatil hadis fit tarikh. Mengkaji validitas hadis itu di dalam sejarah. Walaisa an masdaril hadithi fin nubuwati wasidkihi. Bukan tentang sumber hadis itu di dalam kenabian dan kebenarannya. Jadi yang diperdebatkan buat ini nih ada hadis ini wahyu Nabi loh. Nabi itu jujur loh. Jadi ini pasti benar. Enggak. Jadi yang dibahas apa? Ini valid enggak kalau hadis ini benar valid enggak kalau diacukan kepada sejarah kekinian. Ya, misalnya contohnya gini. Ada ada pernyataan nggak tahu hadis atau tidak. Ini yang mau hadis. An-nadhafatu minal iman itu hadis bukan? Wallahu alam ya. Makolahan. Apa? An-nadhafatu satrul iman. An-nadhafatu satrul iman. Itu sihah fit tarikh nggak kira-kira? Artinya valid nggak kalau kita jadikan itu sebagai pegangan hidup? Kebersihan itu satrul iman apa? Bagian ya. Oke, bagian dari iman. Ada hadis yang saya sukai. Al-haq dholatul mu'min. Kebenaran adalah sesuatu yang hilang atau dicari oleh orang yang beriman. Haitsuma wajadaha, dimanapun orang beriman menemukan kebenaran, fahuwa ahaqqu biha. Maka orang beriman itu yang paling berhak untuk mendapatkan kebenaran tadi. Itu bagi saya, itu hadis yang keren. Pernyataan itu keren. Mau hadis atau enggak, itu keren. Gitu loh. Paham enggak? Itu keren. Keren. Kalau secara hadis itu rawahu Tirmidzi. Ya kan? Au kama qala Rasulullah. Kan biasanya gitu. Au kama qala Rasulullah. Karena kan kalau, kenapa saya mau ini kata Nabi atau enggak, yang penting keren. Itu karena tadi, kalau ini bukan kata Nabi, kan khawatirnya falyatabawa alaihi maq'adahu 'alan nar man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Nah, tadi kan orang yang sengaja berbohong mengatasnamakan diriku, maka ya siapkanlah tempat duduknya di api neraka, gitu kan. Kalau orang zaman dulu berbohong mengatasnamakan
kata-kata Nabi. Nah, sekarang ada generasi baru berbohong atas nama saya keturunan Nabi. Masuk. Iya, tapi itu sama kan? Kadzaba alayya loh. Kadzaba alayya juga kan? Karena Nabi apa? Kalau kita mengkaitkan diri kita kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan otoritas Nabi. Karena Nabi sangat berotoritas. Nabi sangat dihormati, jadi orang itu akan sangat dihormati. Ini yang ngomong Nabi loh. Kita takut. Bisa ditakut-takuti kan? Kamu muslim atau tidak? Orang Islam itu nabinya siapa? Nabi Muhammad. Saya cucu Nabi. Kau berani sama saya? Takut kita. Ini kata Nabi. Kamu kalau nggak percaya dengan kata-kata Nabi, kamu bukan pengikut Nabi Muhammad. Takut nggak orang awam? Takut. Nah, itu tadi. Makanya kenapa Nabi Muhammad benar-benar wanti-wanti, mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu. Sama tadi. Jadi bukan hanya hadis saja, ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal wallahu alam bisawab. Itu juga sebenarnya menurut hemat saya masuk ke situ. Kadzaba muta'ammidan. Kok kita ke situ sih? Tadi ya, bagi ini Hanafi filsuf ya. Bagi filsuf, contohnya Hasan Nafi, yang penting adalah tradisi itu sahih atau valid, relevan atau tidak dengan sejarah kekinian. Ya. Dan itu nanti kalau tidak selaras, ya sudah kita tidak usah bahas dulu nih. Bukan kemudian kita membencinya atau membulinya, enggak. Oh ini enggak relevan nih sekarang. Kita pakai cari yang relevan. Nah gitu. Nah, yang diteliti bukan sumbernya, ya. Ini wahyu loh. Ya. Ini adalah kata Nabi, kata-kata Nabi itu wahyu dan wahyu itu dari Allah. Pasti benar. Nah, itu bagi filsuf itu nggak begitu penting gitu, karena ukurannya itu bukan kata siapa ya. Ungdurma kila ya, yang pertama. Ungdurma kila walatang durman kola. Nah gitu. Jadi filsuf sebenarnya prinsipnya di situ. Lihatlah, perhatikanlah apa yang dikatakan. Bukan siapa yang mengatakan. Orang ngaku ini katanya Nabi sekalipun, tapi kalau kemudian kurang masuk akal deh, atau perlu ditakwilkan deh. Nah, filsuf akan berkelit gitu. Misalnya contohnya gini, ada hadis di Arba'in Nawawi itu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah dan seterusnya. Itu kan serem sekali ya. Itu Bukhari Muslim loh mas. Di Arba'in Nawawi hadis keberapa lah itu? Kalian keberapa tuh? Umirtu, saya diperintah oleh Allah an uqatilan nas, memerangi manusia hatta yashhad, sampai mereka bersahadat. Kemudian yuqimus shalah, sampai sholat gitu kan. Saya kalau ceramah gini di hadapan anak-anak SMA, kemudian ngomongin anti radikalisme, itu saya bilang gini, di dekat kalian ada temennya nggak sholat nggak? Apa kata Nabi? Qotilu, bunuh. Serem banget kan? Nah, itu artinya hadis itu juga perlu ini kan perlu ditakwilkan lagi kan? Saya ajari mereka akhirnya gini, hadis ini wallahu alam ya, ini oke lah, ini Bukhari Muslim, tapi harus dilihat konteksnya gitu kan. Jadi bukan dilihat ini karena kata Nabi, ini Bukhari Muslim, ini Sohihain, ya ikuti, ya bahaya, orang bisa ngaco. Nah, yang penting bagi filsuf termasuk dalam ini Hanafi adalah mengkaji tradisi, dalam hal ini contohnya adalah hadis misalnya, kesahihannya, validitasnya atau relevansinya di dalam sejarah, di dalam kekinian. Kalau dia relevan maka kita pakai, kalau tidak relevan kita pending dulu. Mungkin generasi berikutnya penting, dulu mungkin penting. Ya, ini tradisi ini dulu penting. Sekarang kok sepertinya nanti dulu deh.
Cari lagi, ada yang lebih penting lagi. Yang dulu pernah penting diapain? Ya udah biarin aja. Jangan-jangan nanti penting lagi. Kemarin contohnya banyak lah. Misalnya apa? Tentang tajsim dan tanzih. Zaman dulu, zaman awal-awal peradaban Islam, tanzih itu mensucikan Tuhan, laisa kamitslihi syai'un, itu penting sekali. Karena apa? Karena banyak orang yang mentasbihkan Tuhan, menyembah berhala dan seterusnya. Maka tanzih jadi penting. Tapi kemudian setelah semua orang Islam udah nyebar ke seluruh dunia, dan kita rata-rata munazzih ya, mensucikan Tuhan, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupakan Tuhan dengan yang lainnya kecuali mungkin orang Wahabi ya. Nah, itu maka kemudian apa? Yang penting kita lakukan adalah mentasbihkannya dalam tanda kutip. Bukan dalam pengertian kita menganggap Tuhan kemudian punya muka dan seterusnya, tapi apa? Menghadirkan Tuhan di realitas, gitu kan? Sekarang orang-orang ini banyak yang miskin. Masa kemudian kita hanya mentanzihkan Tuhan, membiarkan Tuhan di sana? Hadirkan Tuhan ke kondisi yang konkret. Ya, kalau Tuhan Maha Kaya dan kita percaya bahwa Tuhan Maha Kaya, maka apa? Ya kita semua harus berusaha menjadi kaya, kan gitu kan? Ini contoh tasbihnya itu bukan menyerupakan Tuhan dengan sesuatu ya, tapi kita menghadirkan Tuhan, mengimanensi kalau bahasa filsafat, mengimanensikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan ditransendensikan, tansih itu transendensi. Sekarang yang paling penting adalah mengimanensikannya, menurunkan Tuhan agar dekat dengan kita. Jangan biarkan Tuhan hanya kita sembah, kita puja-puji di sana saja. Tapi yang paling penting adalah apa? Kalau Allah itu wujud, maka bagaimana kita eksis, ya kan? Kalau Allah itu qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, berarti kita apa? Mandiri, ya kan? Dan seterusnya apa? Kalau Allah itu baqo, kita berusaha bagaimana caranya kita mengabadi dengan karya-karya dan seterusnya. Itu artinya apa? Kita mengimanensikan Tuhan. Itu contoh bagaimana tradisi itu bisa diubah ya. Bukan diubah, ditukar pilihannya ya. Ikhtiarul badail kalau Hanafi kemarin istilahnya. Mencari alternatif mana yang lebih relevan dengan sekarang, dan itulah yang dipakai. Itu saja untuk malam ini. Selanjutnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol setelah live ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.